lama ja'altahu wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, sebentar. Kemarin tuh halaman berapa? 83 ya, Minya? 80, kita udah sampai 86 sudah. Hari ini 87. Oh, baik. Sebelumnya nanti kita bahas dulu ya kemarin PR-nya tuh. Oh, 8 ini kok nggak ada di sini. Oh, mic Anda tertutup ya. Pembahasan wajibat kemana? Soal yang pertama apa, Umahat? Siswa itu telah memukul meja. Memukul meja. Nah, di sini ada inti dari kata kalimat ini adalah apa? Memukul. Nah, berarti di sini eh, termasuk apa namanya kalimat apa? Pasif atau aktif? Aktif. Aktif ya, kalimat aktif. Kita lihat di situ ada kata siswa, ada kata pelakunya. Kemudian ada kata kerjanya, yakni memukul atau telah memukul. Kemudian di situ juga ada maf'ulun bihnya. Nah, di sini di kalimat ini termasuk kalimat maklum. Kalimat aktif ya. Berarti mudah yang diminta adalah jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah. Maka bagaimana cara membuatnya? Apa yang kita sebutkan dahulu? Fiilnya dulu. Ya, berarti gimana? Dorob. Dorob. Doroba. Terus fa'ilnya. Terus fa'il berarti sisa apa? Tol. At-tolibu. 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 Kemudian disebutkan maf'ulun binya. Di sini maf'ulun binya adalah kata meja. Berarti Sabar. al-maktaba ya. Dia fathah karena sebagai maf'ulun bi. Semua rata-rata benar ya. Nah, soal nomor 1 sini. Ada yang ditanyakan? Soal nomor 1 tidak Untuk perlu dijelaskan lagi atau dijelas apa? Gimana? Untuk fa'ilnya itu Ustazah boleh pakai tanwin, boleh nakiro, boleh makrifah berarti ya. Fa'il boleh nakiro dan ma'rifah. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada ya? Ustazah, kalau misalkan dia dorobal maktabu butoliba, itu bisa nggak? Berarti meja memukul siswa. Oh gitu ya. Jadi kalau itu Daraba kalau kebalik-balik itu susah ya. Gitu ya Ustazah.
Iya, nggak bisa. Jadi Jadi dia fiilnya keren. dulu, baru si pelaku, baru yang Mm-mm. objeknya gitu ya. Objeknya. Gitu. Objeknya ya. Baik, bisa dipahami ya soal nomor 1. Insya Allah. Lanjut soal nomor 2. Silakan. Ya. Apa? 2 meja telah dipukul. Telah dipukul. Di sini kata kuncinya apa? Dipukul. Iya, telah dipukul ya. Telah dipukul. Berarti kalimat ini bentuknya apa? Majhul. Pasif. Asif. Ya, bentuknya pasif. Kalimat pasif. Kenapa disebut pasif? Karena tidak ada pelakunya ya. Karena tidak ada pelakunya. Baik, bagaimana kemarin? Duribal maktabani. Iya, duriba. Duribal maktabaini. Apa? Maktabani ya. Maktabani. Duriba. Nah, di sini masih ingat ya, untuk membentuk fi'il majhul yang madhi, berikan harokat kasroh sebelum huruf terakhirnya, ya. Kemudian domakan di awal hurufnya. Berarti di sini duriba. Ini untuk fi'il sulasi mujarrad. Duribal maktabat. Adapun dia untuk lam fi'ilnya dia kebanyakan atau selalu eh, apa namanya? Fathah ya, fathah. Ada yang ditanyakan di sini Umahat maktabani. Kenapa maktabani kok nggak maktabu? Marfu. Iya, karena isi musanna ya, karena Pemasan dan marfu. musanna. Jadi marfunya dengan alif. Dan kita lihat kalimatnya 2 meja. Kalau misalnya meja itu baru kita memakai al-maktab. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kok soal nomor 3, 2? Nggak ada ya? Jelas Enggak. semua. Salah. Nomor 3? Soal nomor 3? Meja-meja. Coba yang lain aktif, yang lain ngerti nggak? Selain Umi Rusnia dan Umi Lani. Ayo, yang lain coba. Yang lainnya nggak berbicara, nggak usah aja nggak tahu ngerti atau enggak. Kalau Umi Lani dan Umi Rusnia, insya Allah udah ngerti. Yang lain, Iya, yang mewakili pokoknya yang menjawab bisa ya lanjut ya. Kalau yang lain Yun, bilang yang mah, Meyun. Meli, Iya, nyimak siap. ngerti? Insya Allah. baik. Iya, coba berikutnya. Soal berikutnya apa tadi? Meja-meja telah dipukul. Nah, ini bentuknya kalimat apa? Pasif. Sama ya. Kalimat Majhul. Telah pasif. pasif Filenya ya. fi'il majhul. Ya, kenapa disebut pasif? Karena tidak ada pelakunya. Tidak ada pun. Ya, Ah, kalimat pasif. Karena tidak ada pelakunya. Baik. Jawabannya gimana? Duribatil makatibu. Salah kan? Ya udah. Ya. Ayo yang lainnya selain Umilani. Duri batil makatibu. Maka di Makatib. ya beri batil maka di taib ya. Jadi harus disesuaikan. Misalnya kalau kopi itu telah diminum. Nah, gimana? Yang mah. Kopi itu telah diminum. Kopi. Kopi apa kopi? Kohwata. Kohwati. Bentar.
Diminum saroba ya. Minum syariba. Syariba. Mm-mm. Kohwati al sariba. Kohwati al syariba. Betul. Kohwati sebentar. Asyariba. Gini ya yang ya. 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 Asyariba. Yang kata kerjanya yang mana ya? Syariba. Syariba. Kalau fiil itu apakah ada dilekati oleh alif lam? Oh iya, tidak. Iya, tidak ya, tidak dilekati alif lam. Berarti Iya. kalimatnya belum tepat. Yang tepat gimana? Kohwati. Nah, kalau jumlah fi'liyah. Tadi kita fokusnya di jumlah fi'liyah. Berarti kata kerjanya dulu kan? Iya. Kalau kata kerjanya dulu gimana? Syariba. 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 Terus? Kopi itu syariba. Saribati ya. Ya, syaribati. Syaribati pakai tak marbuta begini. Saribati. Tadi apa? Telah diminum. Telah diminum. Nah, kita harus fokus dulu ini. Ada kata telah diminum. 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 Bukan meminum ya, tapi diminum. Nah, ini bentuknya kalimat apa? Pasif. Kalimat pasif. Kalau kalimat pasif kemarin bentuk fiilnya gimana? Fiil madhinya? Fi'il madinya pakai kohwata ya, bukan kohwati ya, kohwat. Kalau kohwata itu kan isimnya, bukan fiilnya. Ya, isimnya. Nah, kalau syariba itu fiilnya. Ini lebih ke peletakannya saja sih, Eyang. Iya, Pak. Belum 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 connect saja. Iya, belum paham ya berarti Taib. Nah, seperti ini Ana senang jadinya menjelaskan. Kalau yang jawab sudah paham 2 orang, berarti yang paham cuma 2 orang. Taib. Ana jelaskan lagi ya. Kopi itu telah diminum. Nah, ini kita lihat di sini ada kata diminum. Berarti di sini bentuknya apa? Pasif ya. Kalau Ya. pasif, kemarin koidahnya syariba. Ya, awalnya kan dia syariba. Ini minum itu fiilnya syariba. Fiil maldinya ya, syariba. Syariba. Nah, seperti ini. Syariba. Iya. Ketika kita mau membuat fiil majhul, maka domakanlah di awal kata tersebut. Berarti bukan lagi syariba, tapi menjadi syuriba. Karena sebelum huruf terakhir sudah harokatnya kasrah, maka dia tetap ya, roknya tetap kasrah. Berarti menjadi syuriba. Iya. Syuriba. Nah, syuriba. Kemudian apa yang diminum? Kopi. Nah, syuriba berarti di sini kopi bahasa Arabnya tadi apa? Kohwata. Maka kita Kohwat. bikin aja yang ma'rifah. Berarti al-kohwata. Al-kohwata. Oh, pakai. Afan Ya. al-kohwatu ya, domah. Karena dia sebagai naibul fa'il. Nah, di sini kohwata. Apakah sudah betul? Di sini naibul fa'ilnya dia mu'anas, tapi bentuknya di sini fiilnya masih muzakkar. Maka belum tepat. Maka kita harus rubah fiilnya menjadi syuribatil qahwatu. Ya, berarti apa? Teh itu telah diminum. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi Iya. yang pertama yang kita perhatikan kalau membuat kalimat di sini jenisnya jumlah fi'liyah,
Berarti kita harus ke fiilnya dulu fokusnya. Oh, berarti fiil diletakkan di depan. Nah, setelah itu, Suribati. Iya. ya, setelah itu kita lihat kata setelahnya apa. Berarti setelah fiil itu pasti isim. Ya, maka kita letakkan isim situ. Iya. Isimnya di sini sebagai naibul fa'il al-qawwata. Baik, bisa dipahami sampai sini, Ayana? Siap saja. Insya Allah ya. Nah, kita lanjutkan Siap. pelajaran berikutnya. Soal nomor 4. Apa saja? Itu Iya, yang apa tadi suribatil itu untuk mu'anas ya iya untuk dhamirnya. mu'annas. Oh. Tapi kalau yang untuk al-makatibu itu juga mu'anas. Mu'annas. Kenapa Hmm. kemarin dibikin mu'annas maka tibunya? Tapi nggak ada itunya, nggak ada tamar butohnya, tapi dia tetap mu'anas ya. Ya, al-makatibu itu jamak taksir yang tidak berakal. Kaidahnya ya. Jamak taksir yang tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas. Nah, seperti ini kaidah ya. Kaidah yang tidak berakal. Nah, jamak taksir yang tidak berakal dihukumi mufrad mu'annas. Maksudnya apa sih dihukumi mufrad mu'annas? Yakni fiilnya ya. Kalau dia menggunakan fiil misalnya jumlah fi'liyah berarti fiilnya nanti yang tasrifan keempat. Ya, kalau di sini berarti duribat. Yang ada tak sukunnya. Duribat. Terus kemudian misalnya kalau memakai jumlah ismiyah, memakai apa misalnya isim isyarah, maka isim isyarah yang dipakai adalah hadhil maka tibu. Terus misalnya lagi kalau dia memakai mubtada khobar ya, yang mana al-makatibunya ini sebagai mubtada, maka khobarnya harus mufrad mu'anas. Misalnya al-makatibu maksuratun. Meja-meja itu patah. Seperti itu. Jadi semuanya yang berkaitan dengan jamak taksir wairul akhir tidak berakal itu semuanya dihukumi mu'annas. Seperti itu. Bisa dipahami, Yuyun? Insya Allah. Afwan Ustazah, satu lagi. Kalau saroba, sariba itu bedanya gimana ya Ustazah? Syariba. Fa'ila yaf'alu. Syariba yashrabu. Syariba, saroba. Kalau jadi Nah, saroba, kenapa itu Ustazah? syaroba. Mumi dapat dari mana syaroba? Itu kan kalau anaba ayat apa tuh Yashrabu. Yashrabu. Nah, itu yang Itu yashrabu. Fi'il mudhari'nya. Syariba yashrabu. oh, Coba ya dulu buka lagi. yazukuna fiha bardau wala saroba yang seperti itu di anaba Ustazah. Apa? Wala Wala syaroba. saroba. Syaroba. Syariba yashrabu. Sebentar. Syarabu. Di sini ya syarabu. Ayat berapa, Umi? 24 kalau nggak salah. 24. 24. Sebentar. Anaba ya? Iya Ustazah. Nah, Anaba 24. Ayat fiha wala. Syaraba. Oh, ini isim fa'ilnya. Bentar. Mana tadi? Hilang. Sebentar. La yadzukuna fiha bardau wala syaraba. Iya, di situ apa namanya? Maf'ulun ya, maf'ulun bihnya kedua. oh iya karena makulun ya Syaroban. Ustazah ya. Syaroban.
Minuman. Jadi kayak masdarnya afan, masdarnya syaroban. Oh iya. Ya, jazakillah khair Bukan Ustazah. syariban. Nah, jadi kalau syariba yashrobu syaroban. Nah, masdarnya yang tasrifan kalau istilah yang ketiga ya, masdar. Oh, iya. Ustazah. Bardan. Bardan sedikit. Kalau di situ letaknya dia juga sebagai maf'ulun bih ya. Maktufnya ke bardan. Hmm. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau sabar. kalau Saya ketemu semisal apa namanya isim atau kalimat yang sama kok syaroba padahal syariba gitu. Kita lihat dulu harif kata terakhirnya apa. Nah biasanya kalau dia tanwin berarti dia masdarnya bisa masdar, bisa isim fa'il, bisa maf'ul. Tapi kalau syariba yashrobu syaroban. Nah berarti di situ dia masdarnya. Masdarnya. Tadi kirain syaroba. Syaroba. Syaroban ya, ada tanwinnya. Berarti dia isimnya atau masdar. Ya, silakan. Siapa Jadi tadi kita yang kalau bertanya? iya saya Ustazah. Kemarin juga saya di sini kurang mengerti Ustazah. Kok dia bisa syaribat? Ternyata kita melihat dari apa dia ada tamar butohnya atau enggak gitu kan karena kuat tuh ya. Kalau kuat tuh karena dia ada tamar butoh jadi dia ditambah dengan tak taknis kemarin. Iya. Jadi kita lihat Jadi dari kalau sininya dulu ya, dari apa namanya, dari isimnya dulu ya Ustazah, baru dia menyambung fiilnya gitu. ya, jadi kalau jumlah fi'liyahnya ini berupa yang majhul, maka kita lihat itu isimnya ya atau naibul fa'ilnya. Kalau di situ bentuknya mu'annas, berarti fi'ilnya di sini kita harus merubahnya ke bentuk mufrad mu'annas. Tasrifan yang keempat. Kalau misalnya di sini saya, teh ya, saya. Maka di sini bukan lagi syuribat, tapi syuriba. Ya, syuriba. Nggak pakai apa namanya tak maftufah atau pakai tasrifannya yang untuk mufrad mudzakkar. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, saya, misalnya syuriba kita kasih contoh lagi ya. Untuk yang mudzakkar syuriba asyaya, ya. Ya, jadi di sini tuh asyaya, syuribas syayyu. Ya, teh telah diminum. Maka di sini kita memakai apa? Mudzakkar ya, memakai huwa. Takdirnya huwa, bukan lagi hiya. Karena ini mudzakkar, mufrad mudzakkar. Ini juga muannas, maka makainya muannas. Nah, bisa tampak ya perbedaannya ya. Kalau yang ini, kalau ada dua contoh kayak gini. Kalau syu itu dia untuk kalau ada kata-kata di-nya gitu Ustazah. Ya, jadi kalau majhul itu ada kata-kata dinya dan nggak ada pelakunya biasanya. Kopi itu telah diminum, buku itu telah dibaca, terus misalnya mobil itu telah dinaiki, pohon itu telah ditebang, rumah itu telah dibeli. Nah, jadi yang pokoknya di gitu. Sedang juga bisa sedang dibeli. Jadi kayak pelakunya itu nggak ada. Seperti Kalau itu. yang syariba ini yang dia ada pelakunya gitu Ustazah ya. Ya, kalau syariba ini fiilnya fiil madhi maklum. Nah, ketika merubahnya untuk majhul berarti menjadi syuriba. Ya, kemarin didomahkan di huruf pertama, kemudian dikasrokan di huruf sebelum huruf terakhir. Ada yang masih bingung?
Kamu Nanti ya berarti aja kayaknya ini Ustazah. nanti Soalnya berarti ini bikin soalnya dirubah lagi. Jadi masing-masing itu bikin kalimat. Nanti anak yang menentukan filenya apa, filenya apa gitu. Jadi nggak sama jawabannya. Gitu ya. kalau enggak gini aja Ustazah, kita reviewnya di sini Ustazah. Jadi nggak usah dinilai sama Ustazah. Jadi ketahuan siapa yang nggak ngerti. Nanti kita nilai kita sendiri gitu. Jadi kita tahu, oh ini salah kita di sini. Oh berarti ini. Jadi kalau ini kan Boleh. kita bisa menyontek gitu kan. Kalau misalkan Ustazah kasih nilai, kalau Ustazah nggak kasih nilai kan. Jadi kita nggak tahu ini jawabannya mana yang benar kan. Hanya Ustazah kan yang tahu. Jadi kita Iya, nanti bisa iya. nilai sendiri gitu. Oh berarti kita di sini nggak ngerti nih gitu kan. Nanti kan kita bisa bertanya Ustazah. Kita reviewnya di sini aja Ustazah. Iya, ya biasanya kayak gitu. Eh, yang sekedar mengerjakan sama yang misalnya nggak paham itu malah ini, malah bisa kelihatan gitu. Jadi kalau justru nggak paham itu malah ada bahan yang untuk dipertanyakan ya. Kalau cuman misalnya paham-paham aja, tapi begitu prakteknya ternyata belum paham, nah itu yang lebih mensulitnya. Karena antara fi'il madhi majhul dan ma'lum ini harus tuntas. Jadi udah nggak bingung-bingung lagi. Nanti dalam Al-Quran misalnya bertemu dengan suatu kata yang majhul, yang maklum udah nggak bingung lagi cara membedakannya. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Lanjut. Soal berikutnya nomor 4 apa, Om? Pak Guru sedang membuka 2 jendela. Ya, gimana ini soalnya apa? Soal kalimatnya maklum atau majhul? Kalimatnya aktif atau pasif? Aktif ya. Ustazah. Kalimat aktif ya. Ini ya, ada kata mem. Kata mem. Terus habis itu kita lihat, oh ini ada pelakunya nih, Pak Guru. Berarti udah bisa dikatakan dia aktif, ada pelakunya. Nah, jawabannya apa? Nah, yang kemarin masih bingung ini Ustazah nafidataini. Yaftahu Aktif. mudarrisun nafidataini. Iya, sebentar. Coba Umitri. Hmm. Umitri, Sudah. ya, Pak Guru sedang membuka 2 jendela. Yaftahul mudarrisani nin nawafidha. Afwan. Yaftahul mudarrisun nafidhati taini. Yaftahul apa yaftahu mudarisun apa yaftahul mudarisun? Yaftahul mudarrisun nafidhati ini. Coba diperiksa lagi. Kalau yaftahul mudarisun ini salah. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini salah. Kenapa salah? Kenapa Umi salah coba? Yaftahul. Oh, tidak disambung, yaftahu aja ya. Umi tadi gini kan? Yaftahul mudarisun gitu ya? Iya Ustazah. Ini salah. Kenapa salah? Coba. Apa ya? Sedikit ketelitian. Apa itu? Oh, berarti tidak disambung gitu ya. Apa ya namanya? Bukan tidak disambung Umi. Butuh sedikit ketelitian. Apa ya, Ustazah? Di sini ada tanwinnya, di sini ada alif lamnya. Ini nggak boleh ketemu sampai hari kiamat kurang 1 hari. Astagfirullah. Masya Allah. Ya, yaftahul mudarrisu. Ya. Yaftahul mudarrisu. Jangan yaftahul mudarisun. Nah, ya. Apa? 2 jendela. Membuka jendela. Pak Guru sedang membuka jendela. 2 jendela. Yaftahu mudarrisun nafidhatain.
An-nafidataini. Dataini. An-nafidataini. Ya, coba sekarang misalnya 2 jendela sedang dibuka. Mitri, 2 jendela sedang dibuka. Jendela sedang dibuka. Mm-mm. Iya. Mudarisun An-nafidataini. An-nafidataini. Iya. An-nafidataini. 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 Terus an-nafidataini. Iftah. An-nafidataini. Jendela sedang dibuka, bentuk kalimatnya apa, Umi? Jendela sedang dibuka. Mufrad ya, 2 Ustazah? jendela. Gimana? Mufrad ya bentuknya. Bukan. 2 jendela sedang dibuka, bentuk Buka. kalimatnya aktif atau pasif? Aktif. Sedang Nah, dibuka. ayo. Aktif Baik. apa pasif ini? Aktif atau pasif ya, Ustazah? Sedang dibuka. Iya. Ana nanya Umi jangan nanya lagi ke Ana. Sedang dibuka berarti aktif, Ustazah. Aktif. Aktif. Iya. Lainnya gimana? Aktif apa pasif kalau sedang dibuka nih? Umat yang ini. Pasif. Pasif. Wah, Kan tidak ya. Nggak ada Nah, pak gurunya pasif. soalnya. Kenapa pasif? Kan nggak ada Tidak ada pelakunya. pelakunya. Pelaku. Tadi ya, nah di atas tadi udah dijelasin karena nggak ada pelakunya makanya kita sebut pasif. Baik, Masya Allah. kita sedang dibuka. Yang perlu diperhatikan kita fokusnya di jumlah fi'liyah ya. Berarti fi'ilnya dulu Umi. Jangan fokus di mana? Di isimnya. Nah, kalau sudah ketemu fi'ilnya nanti gampang misalnya masih ada kesalahan bisa kita rubah. Tapi berarti ini kayak mana kalimatnya nih? 2 jendela sedang dibuka. An-nafidataini. An-nafidata ini Apa lagi? Ya. Apa ya, Ustaz? Ustazah. Tadi baru. Kalau aktif tadi kan yaftahu, sedang Mm-mm. membuka. Nah, kalau pasif menjadi apa? Kemarin rumusnya kalau untuk fi'il mudhari'nya, ya-nya diharokati apa coba? Iftah, jadi iftah ya, Ustazah. Kalau iftah fi'il amr. Amar, perintah. Mm-mm. Iftahu. Iftahu ya, Umi. Iftahu itu fi'il amr. Iftah. Oh iya. Iftah. Bukalah. Oke. Kita ke mudhari' dulu. Iftahu. Ini ya, sama. Tadi, gimana? Kalau mudhari' kan ada huruf ya, ada huruf mudhari'ahnya. Kalau iftah tadi kan nggak ada huruf mudhari'ahnya. Ya kan? Iya. Apa sih? Coba dibuka halaman berapa Umahat itu untuk yang merubah majhul dan maklum tuh. 53, 54 Ustazah. Baik. Coba Umi dibuka 54 dan 53. Ya, Ustazah, sudah. Sudah, baik. Sudah. Fi'il mudhari. Coba dibaca fi'il mudhari gimana ketentuannya merubah? Fi'il mudhari terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama, fi'il mudhari maklum. Bentuk aktif, contoh yaktubu, akan atau sedang menulis. Yaftahu, akan, sedang membuka. Nah, cukup contohnya itu. Sekarang bawahnya yang majhulnya. Fi'il mudhari majhul adalah yaktubu, akan, sedang menulis, sedang ditulis. Yaftah, akan, sedang dibuka. Gimana? Yaftahu. Yaftahu,
Sedang Ayaftahu atau yuftahu? Coba diperhatikan harokatnya. oh iya, astagfirullah. Hah? Yuftahu Ustazah. Nah, berarti sedang atau Yuftahu. akan dibuka. Berarti apa di sini? Yuftahu. Nah, yuftahu. Berarti gimana kalimatnya, Umi? Yang betul? Berarti yuftahu mudarrisun nafidataini. Lah, kalau kalimat pasif itu tidak ada failnya, nggak ada pelakunya. Jadi mudarisnya udah dicoret. Oh iya. Kan dua jendela sedang dibuka, nggak ada kata Pak gurunya, kan? Iya. Mm-mm. Tahu an-nafidataini. Yuftahu, An-nafidataini. yuftahu. Sebentar. Ini ya. Baik. Nah, cukup. Barakallahu fikmi. Kata wali. Oh, jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Amin wa iyyakum. Umi Dimas. Ada Umi Dimas? Hadir, Ustazah. Ya. Di sini dua jendela sedang dibuka. Kalimatnya yang Umi Tri bukan Umi Tri buat tadi, yuftahun nafidata ini. Apakah sudah betul ini kalimatnya? Yuftahun nafidataini. Yuftahun. Jendela sedang dibuka. Sepertinya sudah, Ustazah. Sepertinya sudah ya. Yuftahun nafidata ini sepertinya sudah. Baik. Coba diteliti lagi. An-nafidata ini itu bentuknya dia apa? An-nafidata ini. Taini. Sampai anak tekankan di taini. Itu bentuknya marfu, mansub atau majrur. Marfu, majrur. Ya. An-nafidata ini. Nah, bentuknya apa itu? Ini Isim apa? majrur ya, Sebelum Ustazah. masuk ke situ. Ini isim apa? An-nafidata ini. Isim apa? Mufrad, musanna, jama' atau yang lainnya? Musanna. Musanna, mumtaz. Nah, coba an-nafidata ini itu bentuknya marfu, mansub atau majrur? Isimnya. Majrur ya, Ustazah. Majrur. Adakah huruf jar di depannya? Enggak ada ya. Tidak ada. Harusnya Berarti harusnya an-nafidatani. iya, mumtaz. Seharusnya an-nafidatani, an-nafidatani. Nah, terus kemudian sudah betul an-nafidatani. Dia kenapa kok Mbak enggak A ini, Umi? Karena Dia bukan maf'ul bih gitu ya, Ustazah. iya betul, dia naibul fa'il, pengganti fa'il. Pengganti fa'il itu dia marfu ya. An-nafi data ini. Kemudian kita lihat di situ bentuknya mu'annas atau muzakkar? Muzakkar. Muzakkar? Nafi data ini muzakkar? Iya, muzakkar ya. Nah, mufradnya apa coba? Kalau Nafi ragu datin. muzakkar, Berarti mufradnya mu'annas apa? ya, Ustazah. Iya, Hah? ada dia aja kalau nggak mu'annas muzakkar ya. Iya, itu bentuknya mu'annas. Kita lihat fiil di depannya Mu'annas. itu udah mu'annas atau muzakkar? Atau masih muzakkar? Kalau depannya itu yuftahu itu iya ya itunya artinya dia ini muzakkar harusnya mu'annas Nah, harusnya tuftahu. mu'annas. Iya, mu'annas. San, tuftahu. Baik. Barakallahu fiik. Yang betul tuftahun nafidatani. Ya, Masya Allah. San. Sampai sini umat ada yang masih bingung. Jadi harus dilihat ya, bentuknya itu mu'annas atau mudzakkar. Walaupun dia musanna, kita tetap memperhatikan bentuk mufradnya. Bisa dipahami sampai sini? Kecuali al-babani. Misalnya ya, al-babani. Yuftaru kata baru memakai apa? Yuftahu al-babani. Kalau bentuknya anafidatani berarti di sini adalah musanna muannas. Maka kata kerjanya juga harus menggunakan yang mufrad muannas. Bagaimana? Umat di sini Jadi bingung? masih bingung. Pusing.
Kayaknya masih pada bingung deh. Jadi yang kalau dia mau menggunakan alif dan nun itu musanna ya Ustazah. Terus kalau dia menggunakan ya dan nun itu dia muzakkar. Untuk muzakkar gitu. Gimana? Alif dan apa tadi? Alif dan nun. Mm-mm. Alif dan nun itu untuk musanna. Sedangkan ya dan nun itu untuk muzakkar. Untuk membedakan, nah yang bingungnya ini kan kita mau, kenapa kita harus memakai alif dan nun atau Oh, ya dan nun? Mungkin di situ kali sahabat-sahabat masih bingungnya Ustazah. mungkin kalimatnya masih salah. Masih salah ya? Nah, coba diulangi lagi pertanyaannya. Eh, mung- apa? Kenapa menggunakan Kalau alif dan nun, mm, alif dan nun itu untuk musanna, untuk mm, muannas, gomenasai, muannas, Manis apa musanna? untuk maksudnya dia dua tapi untuk eh, perempuan gitu, bukan Ustazah? Gini. Jadi Ah, kalau ah, anafidatan, ini tadi mufradnya kan anafidatun. Mufrad muannas kan ya, karena ada ya, tak Ustazah. marbutohnya. Baik. Nah, ketika kita rubah menjadi dua bendanya, tapi kan tetap dia ngikutnya ke muannas. Hmm. Ya, ada tak marbutohnya. Maka tak marbutohnya dibuka, tinggal menambahkan apa? Alif dan nun. Alif dan Maka di nun. sini tetap mu'anas, mu'asanna. Ya, Hmm, musanna mu'anas atau musanna mu'anas atau musanna mu'anas. ya. Mu'anas musanna. Ya, yang penting Hmm, itu. Dua perempuan atau dua feminim. Nah, hmm, kalau misalnya di bawahnya tadi, kita kasih contoh buat membedakan ya. Al-babani. Ini musanna muzakkar. muzakkar. Musanna muzakkar. Al-ba. Sebentar. Kurang ya. Al-babani. Babani. Al-babani. Nah, ini adalah musanna muzakkar. Maka di sini kata kerjanya yang kita pakai adalah yang trisifan pertama, yuftahu. Ya, yuftahul babani. Dua pintu itu sedang dibuka. Nah, di sini kita lihat, di sini ada tani. Ini ani ya. Maksudnya sebelumnya ini adalah mufrad muannas. Muannas. Maka kata kerjanya harus juga mufrad muannas. Di sini untuk mudzakarnya musanna muzakkar, maka kata kerjanya memakai yang muzakkar, mufrad muzakkar. Jadi yang perlu diperhatikan itu ketika melihat ini, sini ya, ini namanya kan naibul fa'il ya, kalau bentuknya di sini dia pasif, maka Pasif dilihat ya. dulu. Yang pertama bentuknya ini mufradnya dia mu'annas atau muzakkar. Ya kalau udah tahu bentuknya mu'annas muzakkar berarti kita mudah menentukan fi'ilnya. Yang perlu diingat berapapun jumlah fi'ilnya tetap tasrifan yang pertama untuk muzakkar, tasrifan kedua untuk yang tasrifan keempat untuk yang mu'annas. Intinya yang ada tak sukunnya itu. Itu untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya berarti sama. Yang untuk mudzakarnya berarti yang pertama, tasrifan pertama yuftahu. Kalau untuk mu'annasnya adalah yang diganti huruf mudhari'nya menjadi tak, tuftahu. Seperti itu. Jadi yang lebih difokuskan itu dilihat isimnya itu bentuknya mu'annas atau mudzakkar dulu ya. Biasanya kalau bentuknya dua itu agak mulai bingung nih biasanya ummahatnya. Ini pakainya yang mana ya kata Atau kerjanya? ya itu Ustazah yang bingungnya kita kemarin juga, kok dia pakai alif sih, saya bilang gitu karena ini saya Munir berarti ngasih tahu ini cuman saya masih belum mengerti sekali gitu. Jadi kapan kita harus menggunakan alif dan nun, kapan kita harus menggunakan, saya masih kekeh ini bukannya ya dan nun, bukan, karena ini jadi kasih tahu sama beliau juga, cuman belum begitu klik Ya, jadi paham. kapan kita memakai ya dan nun, kapan kita memakai alif dan nun? Memakai ya dan nun ketika dia menjadi maf'ulun bi atau objek dalam kalimat. Ya, untuk musana ya ini fokusnya tadi. Ketika kita memakai alif dan nun, ketika dia menjadi fa'il atau naibul fa'il atau nanti itu kita kalau masuk ke tatanan sunan khobar ina ya
dia menjadi khobar inam, memakai alif dan nun. Menjadi kemudian isim kana memakai alif dan nun. Seperti itu. Intinya kalau isim musanna itu marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Jadi kita harus lihat dulu. Kemarin kita bahasnya sudah di fa'il ya. Nah, fa'il itu marfu. Nah, di sini karena dia bukan fa'il, dia adalah objeknya, maka ya wajib mansub. Tidak apa-apa, Nanti berproses ya. Nanti lama-lama insya Allah kita pakai ini lagi contohnya. Apa maksudnya bahasannya. Itu nanti lebih kuat gitu pemahamannya. Bismillah ta'ala. Saya kira kurang kasihan saja. Nih, tayyib. Dia fa'il wajib mansub. 4. Soalnya ada berapa kemarin umat? 5 ya? 6. 6 Ustaz. 5. Nanti habis ini dikasih PR lagi aja ya, biar makin mantap. Ya, 5. 2 Pak Guru sedang membuka jendela-jendela. Iya. Kenapa banyak memakai musanna? Kalau mufrad itu kayaknya udah pada tuntas lah insya Allah ya. Yang musanna itu biasanya yang bingung tuh. 2 Pak Guru sedang ya. 6 Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke jawaban, kita lihat dulu ini jenis kalimatnya apa. Coba Umi Yuyun, kalimatnya apa? Apa saja? Mm-mm. Yaftahu. Nah, pertanyaannya apa tadi? 2 guru sedang membuka jendela-jendela. Pertanyaan Ana tadi apa? Iya, Afwan Ustazah tadi kelewat ya. Anak Pertanyaannya jenis kalimatnya apa? Oh iya, kalimat aktif. Kalimat aktif. Kenapa disebut kalimat aktif? Itu dia ada fa'ilnya, ada pelakunya. Ya, ada pelakunya. Tayyib, kalimat aktif ya. Nah, berarti di sini kata kuncinya itu di sedang membuka ya. Ada awalan me. Coba kalimatnya gimana? Yaftahu al-mudarisani. 2 jendela. Tadi nafidataini. Jendela-jendela banyak ya, bukan an-nawafidah. Nawang tidak. Ini ya, an-nawafi. Yaftahu mudarisani an-nawafidah. Baik. Ada yang masih bingung Mas yang ini? Iya, kadang tuh ini kalimatnya harus nyari di jamak taksirnya itu saja yang belum connect. Ya, yaftahu. Jadi di sini kalau maf'ulun bihnya seperti ini berarti dia tidak berpengaruh ya, tidak terpengaruh. Maksudnya apa tidak mempengaruhi fiil karena dia sebagai objeknya. Nah, coba sekarang jendela-jendela itu sedang dibuka. Jendela an-nawafidah. Tadi ya tadi sedang dibuka ya. Yuftahu apa? Bingung Umi Yuyun ini. Iya, masih bingung Ustazah. Nah, coba jendela-jendela tadi apa? An-nawafidah. Enggak, maksudnya dia itu bentuknya apa? Mufrad, musanna atau apa? Sama taksir. Jamak taksir apa? Tidak berakal. Jamak taksir tidak berakal. Maka kata kerjanya gimana? Oh iya, tapi perempuan ya, mu'anas ya. Iya, jangan lupa itu. Hah? Ya. Tahu ya. Tuf tahu. Tahu. Ya, tuf tahu. Nah,
Nah, itu mengkonekkan ke sononya itu saja belum ini otaknya. Ustahu terus apa? An-nawafiza. Kenapa lagi fathah? Nah, Kenapa harokatnya fathah? oh, bukan fathah ya. Karena maf'ul itu harusnya jadi itu ya, jadi fa'il ya. Pakai domah berarti. Naibul bukan kayak naibul. Iya ya, anak ibu. Itu afwan Ustazah, kenapa jadi naibul fa'il? Biasanya kalau naibul fa'il itu ada an, ada in gitu. Ya, itu tapi nggak ada ya. Anin kata siapa Umi? Eh, salah ini ya, salah baca kaidah kayak. Iya, naibul fa'il itu dia selalu marfu. Bentuk marfunya tergantung jenis isimnya apa, ya. Kalau di sini jamak taksir berarti marfunya dengan dhamma. Kalau mufrad dengan dhamma. Kalau musanna dengan alif. Ya, dan selain sepertinya. Jadi itu afwan Ustazah, fa'il sama naibul fa'il tuh jadi bedanya bagaimana? Naibul fa'il itu ada di kalimat pasif. Kalau Oh, fa'il itu di kalimat aktif. oh iya, afwan ya kalau lupa lagi. Nah, Mm-mm. jangan bingung lagi Oh, ya. Jadi iya. kalau Apa? kalimat pasif itu nggak ada pelakunya, disembunyikan pelakunya. Maka yang awalnya di kalimat aktif itu menjadi objek, di kalimat pasif dia menjadi pengganti subjek. Jadi dibaca dulu kalau mudahnya itu di sini jendela-jendela telah dibuka. Siapa yang buka? Nggak tahu, nggak ada pelakunya. Gitu. Mudah-mudahan Masih ingat terus. masih muter-muter ya? Nggak apa-apa. Kalau masih muter-muter Jangan bingung itu kalau berarti bekerja. Maksudnya pikirannya itu bekerja gitu. Tapi kalau nggak bingung tapi nggak bisa, nah itu yang bahaya. Kalau bingung sampai sakit kepala itu berarti reaksinya bagus itu. Obat itu kan kayak gitu ya. Kak Afan satu lagi Ustazah, kalau masdar Iya. tadi itu kata kerja yang jadi objek gitu ya. Masdar Ini itu isim, kan dia tanwin. apa Ustazah? Apa? Isim, kan Masdar dia itu iya tanwin. ah, isim yang dari kata kerja gitu maksudnya. Iya kan tasrifannya, Syariba yashrabu syaroban. Fa'ala Oh, yafulu fathan. Misalnya lagi fataha yaftahu fatihah. Kak. Fatihah oh iya, masdar. berarti dia dari kata kerja yang menjadi maf'ul gitu ya Ustazah ya. Bukan seperti itu. Itu kayak apa ya? Kayak kaidah gitu loh, Rumus wazan. Mm-mm. Masdar Oh iya. itu kata bakunya. Ada ulama yang bilang masdar itu adalah awal dari suatu kata, misalnya kayak fi'il ini ya. Tadi ya kayak syariba itu kan syaroban. Jadi akar katanya itu ada yang mengatakan syaroba, apa syaroban. Ada yang mengatakan bahwa akar kata itu di fi'il madhi. Kayak gitu. Iya iya. Ya, Nah, jangan dibingungkan soal yang itu. Yang penting bisa membedakan ini loh. Naibul fa'il kalimat aktif dan pasif dulu ya. iya iya. Jazakallahu Mm. khairan Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan ingat terus Iya. kaidahnya. Jalan-jalannya jangan jauh-jauh dulu. Sini-sini aja. Yang penting dua ini udah. Iya iya. Baik. Abisnya Ya. sering dengar tapi Nanti kalau apaan ya ulang lagi gitu nanti kan. kalau Tanyanya yang ragu di sini lagi, dulu sayang, tanyanya yang di sini dulu biar kita paham jadi dulu. yang itu ikutin dulu. Nanyanya jangan yang kemana-mana. Ya, bagaimana nanti itu mengikuti ya. Yang penting yang dasar-dasar ini kita udah tuntas gitu loh. Ya, Iya. insya Allah bisa Khair. dengan proses ya. Bismillah ta'ala. Kalau mau tanya yang lain di Japri, Mbak Japri. Ya, temannya bingung "Nah, apa sih itu gitu ya. Nomor 6. Lanjut satu lagi. Jendela itu sedang dibuka. Baik. Siapa yang belum ditanya tadi ya, Mahat?
Saya belum ditanya. Oh, belum tanya. Ya, apa? Menghentak jenis kalimatnya? Tuftahun Hmm. nawafidhu. Kalimatnya dulu, jenis kalimatnya dulu apa? Pasif. Bukan pasif ya, pasif. Kalimat pasif. Nah, terus Tuftahun nawafidhu. Nawafidhu. satu. Jendela-jendela apa? Jendela-jendela. Satu jendela sudah. Jendela Umi. Oh iya, afwan. Itu yang tadi ya, jendela tadi ya, yang tadi itu afwan. Nah, Jendela itu sedang dibuka. Tuftahun nafidatu. nafidatu. Hmm. Ya. Ini sudah betul ya, antara naibul fa'il dan fiilnya itu sama. Yakni sama-sama mu'annas. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tadi udah dijawab sama Ustazah, udah di atas. Jadi udah paham. Udah ya. Nah, terus kemarin yang terakhir itu soal dari ya, Masya Allah ini beraneka ragam ya baca. Ini ada yang belum jawab ini ya Umi? Atau memang cuma ini aja yang jawab 8 orang aja ya? Kelas kita ya? Naam Ustazah. Eh, Umi Umi Ida Kinta, kemana Umi Ida ya? Umi Kinta Beliau jawab 4. offline. Umi yang lain pada nyimak. Ida, Umi Ida izin ya? Perbaiki Umi itu Ida? ada tuh beliau baru. Mustami'ah, Ustazah, lagi di Oh. kantor. Lah, inam. Umi Kenta, Umi Dian. Siapa? Umi Dian tuh siapa ya Umi? Umi Dian nggak ada. Dimas Ustazah. Dimas. Oh, Umi Dimas ini ya? Oh, Dian. Oh, Umi Dimas. Umi Nur, Umi Lani. Jawabnya 4. Umi Ida, Umi Ida izin ya? Naam Ustazah, beliau ada pengajian offline. Oh iya, pengajian offline. Oh ya, kok pantas nggak mendengar suara beliau? Umi Ida, Umi Nia 5, Umi Endang sama Umi Yuyun jawabnya berapa ini? 7 ya? 7. Umi Ida 2. Umi Lani ini 5. Baik, kita bahas ya. Waladina jahadu fina. Bentar, Ana lupa ya kemarin itu surat apa itu? Pas baca Quran kalau bisa. Bentar, Mas. Ankabut waladina jahadu fina. Falanudiyakum. Ini ketemu. Surat Ankabut ayat 69. Ayo, sebentar. Carikan dulu. Surat apa Ustazah? Al-Ankabut. Al-Ankabut. Mana ini Al-Quran? Kalau banyak iklannya. Bentar. Hmm? Ini ya waladina jahadu. Kita buka saja. Bisa nggak ini layarnya kelihatan nggak Umar? Kelihatan Ustazah. Ustazah. Ya. Nah ini waladina kemarin apa pertanyaannya tadi itu apa? Isim yang Ada berapa kata yang Yang bisa Baik. berubah. Yang pertama kita lihat waladina. Isim apa? mausul? Baik, jawaban bareng.
Hah? Isi mausul waladina kan Ustazah. Ya, Mabni. isinya maf'ul. Berapa ini? Yang mufrad, musanna atau jamak? Ada Yang artinya apa loh. yang artinya? Jamak. Iya. Harusnya ada artinya kan? Jangan bingung-bingung. Ikut bingung. Ada 2 huruf itu Wak. Jamak ya. Nah, iya, awalnya sendiri namanya ada 2 huruf. Kemudian jahadu. Fi'il madi. Fil Madi. 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 Domir apa, Tasrifannya Ustazah? Eh? Fi'il madi mabni atau apa pertanyaannya apa Ustazah? Domir apa? Domir apa? Oh, domirnya hum. Ustazah. Domir hum. Baik. Terus kemudian fina. Berarti ini mabni ya. Iya. Mabni. Terus fina. Huruf mabni. Huruf mabni dari fi dan apa? Nah, Nah. Dari fi dan na. Baik. Mabni juga ini ya. Kemudian nahum. Ada berapa kata tuh? 3. Di yang hum Ya, 3 la, nahdiyanna, dan hum. Hum. Ada 3. Nah, di sini mana aja? Mabni La. apa? Oh, mabni. Mabni. Semuanya mabni? Iya, mabni. Semuanya mabni. Kenapa mabni? Nahdinya itu mabni juga Ustazah. Bersambung dengan nun taukid. Iya, bersambung dengan nun taukid, makanya dia mabni. Ya. Awalnya kalau dia nggak bersambung dengan nun taukid, lanahdiyahum. Iya, kemarin ragu di situ. Dia kalau nggak fi'il mudhari yang dia tidak bersambung dengan nun taukid dan nun inas itu mu'rab. Kalau yang bersambung dengan nun taukid Jadinya dan nun inas dia mabni ya. Nah, di situ nahdiyanna fi'ilnya mudhari mabni alal fathi. Ya, kenapa? Ya tadi itu karena dia bersambung dengan nun taukid. Litisolihi binuni taukid. Yang bersambung dengan apa ini? Nun taukid di sini ya. Bersambung dengan nun taukid. Nah, tuh terus kemudian huruf nunnya sendiri di sini tuh huruf nun taukid. Nah, domirnya di situ apa? Failnya. Nahnu. Domirnya tadinya adalah nahnu ya. Kita lihat di depannya itu nah dia. Terus kalau enggak kita lihat ini artinya kan kami. Baik. Berikutnya kalau domir ini ya mabni ya, domir mabni. Subulana. Mu'rab. Isim taksir, jamak taksir. Mu'rab. Iya, berarti dia mu'rab ya. Subula. Nah, mu'rab. Jamak taksir. Sub. Berarti yang mu'rab ini 1. Terus kemudian wa innallaha. Ada nggak di sini yang mu'rab? Allah. Allah. Mu'rab ya. Baik. Kemudian la ma'al sini. Itu ma'al itu mu'rab bukan Ustazah, itu ragunya di situ. Ma'al. Di sini dianya mabni. Saya sampai lihat YouTube saja berdua sama. Iya, kemarin lihat tuh Ini saja. Iya, Dari kemarin kitab sama apa kemarin ya? baitin. Ma'anya itu bingung Ada kita penjelasan mu'rab ternyata apa di kitab itu ma itu adalah mu'rab gitu Mu'rab. karena bisa dibikin Jadi kita ma'an itu gitu. Iya. Tapi kalau di sini dia zorof itu dia mabni. Ya. kemarin ragu di situ. Di sini Iya. dia selalu ini, Misalnya. Tapi iya. dia ma'i bisa kan Ustazah?
Bisa kalau depannya dengan huruf jar. Tapi takdirnya dia majrur. Apa namanya? Mabni. So, Gitu. Berarti cuma 3 ya. iya. Nah, Karena kita ragunya di situ ya kemarin yang udah itu ya. Iya, Belum. sampai nyari di YouTube. Al-Muhsinin ini jam apa? Jamal mudzakkar Muzakkar salim. salim. Jamak mudzakkar salim ya. Ada ya-nya di sini. Berarti ada berapa? Mat? 3 berarti. 3 berarti. Bener ya? 3. Ada yang bayar jawab 3 nggak? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Masa nggak ada? Kita di MAA aja itu saja sampai Kita jawab diskusi 4 sama Maa sampai tengah malam itu. sampai MAA kita lihat di YouTube. Oh, berarti jawabnya 4 ini berserta A. Iya. 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 Iya, Ustazah. Karena MAA-nya kita ragu apa dia mabni apa mu'rob, terus kita nyari-nyari di YouTube jawabannya mu'rob. Jadi mu'rob. Iya. Ini kalau di tempat Ana itu dia mabni ya. Tapi wallahu alam nanti mungkin ada Karena kirimin dalil. Ustazah itunya cuplikan dari kitabnya ya Ustazah ya. Nanti ke Japri Ustazah ya. Iya. Seperti itu ya. Barakallahu fikuna jami'an. Tapi nggak kerasa ya lewat umat waktunya. Iya Maaf Ustazah. ya. Ustazah. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Nanti insya Allah dikasih ini lagi ya. Dikasih soal lagi buat pelatihan ya. Cuman mungkin akan beda bentuknya. Tidak seperti yang kemarin. Jadi masing-masing nanti memiliki jawaban yang bervariasi. Begitu. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran Ustazah. Iya.